Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Hadiskai Bagaimana Cara. Terima kasih Anda sudah membuka video ini. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah file yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah semua jenjang pada tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler atau yang sering dikenal dengan istilah Juknis BOS Reguler tahun 2021. Pertama, tentang penyaluran yang dilakukan secara bertahap. Tahap 1 disalurkan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana tahap 2 tahun sebelumnya. Jadi kawan-kawan yang belum menyampaikan laporan tahap 2 tahun 2020, maka BOS tahap 1 tahun 2021 dipastikan tidak akan dicairkan atau disalurkan oleh kementerian. Kemudian untuk tahap 2 pada tahun 2021, berarti sekolah harus sudah menyampaikan laporan tahap 3 tahun 2020 atau tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk penyaluran tahap 3 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap 1 pada tahun anggaran berjalan, artinya tahap 1 pada tahun 2021 merupakan syarat untuk penyaluran tahap 3 pada tahun 2021. Teknis penyaluran di sini tertulis bahwa sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS reguler disalurkan dan masuk ke rekening sekolah. Artinya masih seperti yang tahun sebelumnya, dana langsung ditransfer oleh kementerian ke rekening sekolah. Untuk pasal 10, khusus untuk kawan-kawan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, rekening sekolahnya akan ditentukan oleh kementerian. Nah, ini yang menjadi perhatian. Ini ada perubahan dari tahun yang lalu. Kemudian kita lihat lagi pada komponen ini tidak berubah sepertinya dari tahun yang lalu, persis sama masih, mulai dari penerimaan peserta didik, pengembangan perpustakaan, hingga terakhir pembayaran honor. Kemudian di pasal 13 terkait pembayaran honor, ini kembali kepada tahun yang lalu sepertinya sama, yaitu paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah dana alokasi dana BOS reguler yang bisa dipakai untuk pembayaran honor, dengan syarat pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan yang pertama, guru tersebut berstatus bukan ASN atau PNS. Syarat kedua, guru tersebut harus tercatat pada Dapodik. Kemudian yang ketiga, guru tersebut harus sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Dan terakhir, guru tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi ini masih kembali ke Juknis tahun 2020. Jika rekan guru yang belum masuk Dapodik ataupun yang belum punya NUPTK, maka tidak boleh dibayarkan dari dana BOS reguler. Kemudian di sini ada catatan tambahan lagi. Untuk presentasi yang membayar 50% di atas dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya seperti saat ini pandemi COVID, jika ada ketentuan bahwa pemerintah sudah menetapkan dalam keadaan status bencana, maka pembayaran honor bisa diperluas sedikit, yaitu dengan syarat
Yang utama tetap berstatus bukan ASN atau PNS. Yang kedua, tetap masih tercatat pada Dapodik. Yang ketiga, belum mendapatkan tunjangan profesi. Yang keempat, harus ada melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Harus ada bukti fisiknya yang dilampirkan nantinya. Dan di sini tidak menentukan adanya NUPTK. Berarti ada keringanan tentang NUPTK. Tapi tetap harus tercatat di Dapodik dan melaporkan hasil proses pembelajaran tatap muka atau PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian pada pasal 14, dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud, terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi jika ada sekolah yang gurunya sedikit dan dalam 50% itu masih ada sisa dananya, bisa dialokasikan untuk membayar TU atau tenaga kependidikan. Dengan syarat tenaga kependidikan yang dibayar itu harus berstatus bukan PNS atau bukan ASN dan harus ada surat tugas oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Baik, berikutnya kita lihat lagi hal-hal yang mendasar yang sangat-sangat ditunggu. Dan inilah alasan kenapa Juknis Pos ini sedikit terlambat pada tahun 2021 ini. Kita lihat pada sebelumnya, kita lihat dulu pasal 21. Ini sangat penting. Ada 20 larangan yang dituliskan di dalam Juknis Pos 2021 ini yang harus Bapak Ibu dan kita semua sebagai pengelola itu waspadai dan harus dicermati. Jangan sampai dilakukan. Yang pertama, tidak boleh mentransfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOS. Kemudian yang kedua, tidak boleh membungakan untuk kepentingan pribadi. 3. Tidak boleh meminjamkan kepada pihak lain. 4. Tidak boleh membeli perangkat lunak seperti software untuk pelaporan keuangan dana BOS reguler atau perangkat lainnya yang sejenis. Kemudian yang kelima, tidak boleh untuk menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan PPDB dalam jaringan. Yang keenam, tidak boleh membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Yang ketujuh, tidak boleh membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. 8. Tidak boleh membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Berikutnya 9. Tidak boleh memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. 10. Tidak boleh membangun gedung atau tidak boleh membangun ruangan baru. 11. Tidak boleh membeli instrumen investasi. 12. Tidak boleh membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS reguler atau program perpajakan BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Nanti jika ada pihak-pihak yang melaksanakan pelatihan, maka Bapak Ibu tidak boleh membiayai dari dana BOS ini. Berikutnya, tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah. Artinya jika sebuah kegiatan sudah ada dibiayai, misalnya transport untuk kegiatan pelatihan sudah dibiayai oleh panitia atau pemerintah daerah, maka Anda tidak boleh lagi membayar dari dana BOS. Berikutnya, tidak boleh melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Terakhir, tidak boleh menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, ini larangan-larangan yang harus dicermati dan harus dihindari oleh kita sebagai pengelola dana BOS. Berikutnya kembali kepada bab 3 tentang besaran dan alokasi dana BOS reguler. Yang ini yang kita tadi sampaikan bahwa hal ini adalah merupakan alasan utama kenapa Juknis belum
atau terlambat pada tahun 2021 ini ada perubahan besar pada besaran alokasi dana BOS reguler. Di pasal 5 di sini disebutkan pasal 5 ayat 1, besaran dana alokasi BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Nah, ini juga ditentukan oleh Menteri, artinya biaya satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Ketetapannya itu juga ada dalam file di dalam link, silakan nanti Anda lihat. Pada yang ketiga, jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Pasal 6, data jumlah peserta didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 itu berdasarkan data Dapodik per tanggal 31 Agustus. Artinya tidak ada cut off pada awal tahun berjalan, karena di sini sudah ditetapkan bahwa untuk penentuan dana BOS tahap 1 adalah cut off dari tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Di sini dijelaskan lebih rinci, data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran dana BOS reguler pada tahap 3 tahun berjalan. Artinya, pada tahun cut off pada tanggal 31 Agustus 2020 itu adalah untuk menentukan alokasi dana BOS tahap 3 tahun 2020 dan juga sebagai penetap alokasi dana BOS pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021. Nah, ini yang kita harus ingat. Berarti dalam hal ini di awal-awal tahun ini tidak ada istilah cut off BOS lagi. Nanti cut off BOS yang berikutnya adalah pada tanggal 31 Agustus 2021 untuk mendapatkan alokasi dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2022. Kembali kepada besaran biaya. Besaran alokasi dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah yang dikalikan dengan jumlah peserta didik, di mana satuan biaya tersebut untuk daerah masing-masing ditetapkan oleh Menteri. Nah, untuk satuan biayanya dapat Anda lihat, saya sudah upload link untuk mendownload. Ada salinan Permendikbud nomor 16P 2021, kemudian lampirannya. Dalam lampirannya ini, di sini ini file lampiran Peraturan Menteri nomor 16P 2021 tentang satuan biaya dana bantuan operasional sekolah reguler masing-masing daerah. Nah, ini silakan bisa Bapak Ibu lihat. Untuk Provinsi Aceh, nah, saya mau lihat di Kalimantan Barat, tempat lokasi kami berada. Nah, di sini Provinsi Kalimantan Barat, saya di Kabupaten Sanggau, yang ini berarti Kabupaten Sanggau. Untuk sekolah dasar SD itu 1.070.000. Untuk SMP 1.200.000, 1.340.000 untuk SMP. Kemudian untuk SMA 1.830.000 dan untuk SMK 1.940.000, sedangkan untuk SLB 4.200.000. Nah, saya di SMK berarti ini angka yang saya persatuan daerah, biaya daerah, kemudian inilah jumlah yang dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik dan memiliki NISN. Jadi ini berubah jauh dari tahun-tahun yang lalu, di mana semua SMK adalah 1.600.000. Nah, di sini dapat kita lihat dalam Provinsi Kalimantan Barat, setiap kabupaten juga berbeda. Untuk Kabupaten Bengkayang 1.940,
Kaposulu 1990 dan seterusnya sampai pada yang kami 1940. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya share bagikan, semoga bermanfaat. Silakan kita sambil mari mulai bekerja sudah bisa menyusun RKAS dengan adanya satuan biaya yang ini yang sudah jelas. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatian, atensi. Sampai jumpa.